Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, kali ini Aquarius Mari mau ajak kamu, ayo kita pick a card dulu. Kita cari tahu gambaran besar hidupnya kamu di tahun 2025 besok ya. Nah, jadi di sini kita akan lihat apa yang bakalan terjadi gitu loh. Ya, apakah itu hal-hal baik, semoga ya demikian, ataukah mungkin akan ada sesuatu ya bacaan yang bisa kamu jadikan sebagai warningnya kamu untuk menjalani hidupnya kamu di 2025 esok ya. Tetapi seperti biasa, sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aquarius saja. Maka dari itu, berbijaksanalah dalam menyikapi apa yang kamu dengarkan melalui Mari di sini. Oke, baik ya. Mari sudah letakkan di sini 3 tumpukan file. Silahkan kamu pilih salah satunya, atau mungkin kamu mau pilih 2, atau jangan-jangan kamu ya sebagai panduan saja atau sebagai mengambil gambaran aja kamu mau pilih ketiganya juga tidak masalah ya. Oke, baik, untuk memudahkan mungkin kita pakai ini ya. Nah ini warna, atau yang ini aja ya biar lebih jelas. Ini warna hijau, warna pink ya. Kemudian di sini ada warna kuning ya. Terserah kamu mau pilihnya yang mana. Oke, di sini langsung aja mari mulai dari yang hijau dulu ya. Untuk 2 berikutnya akan menunggu antrian untuk dibacakan. Oke, baik, ini kamu yang memilih warna hijau. Boleh ya kalau kamu mau nge-pause dulu video ini untuk meraba-raba kemana intuisinya kamu lebih condong ya. Boleh-boleh aja, silahkan. Tapi untuk menghemat durasi, mari mulai saja ya. Oke, baik. Oke, Three of Cups ada di sana. Kemudian ada kartu The Lover tapi reversal, dan kemudian di situ ada energi dari Three of Pentacles. Oke, jadi begini ya. Kalau mari lihat hidupnya kamu di 2025 ini, kayaknya kamu banyak menutup diri gitu loh. Kamu banyak menutup diri dari dunia sosialnya kamu. Jadi di sini tuh sebenarnya kamu kayak yang diberikan kesempatan ya untuk bertemu dengan banyak orang gitu ya, untuk menjalani kehidupan baru gitu ya. Kamu kayak diajak oleh semesta untuk ya mencoba ya sesuatu yang belum pernah kamu coba gitu ya. Akan ada sebenarnya datang orang-orang yang ngajak kamu, ayo berpetualangan yuk gitu ya. Tentu ini sebenarnya dalam hal yang positif gitu. Memang sih barangkali tidak mendatangkan uang untuk kamu gitu ya. Bukan hal yang kayak buka kesempatan baru untuk kamu dalam hal berbisnis gitu ya. Bukan ya memang. Tetapi yang kayak jangan-jangan kalian selama ini tuh cukup introvert gitu ya. Dan keintrovertannya kamu ini Aquarius sebenarnya bukan hal yang penting, bukan hal yang patut juga untuk kamu lakukan. Jadi seperti belakangan ini kalian membatasi diri gitu. Seolah-olah kalian ini tuh sudah anti sosial. Jadi hidupnya kamu monoton gitu ya. Hidupnya kamu berkutat mungkin di rumah saja sebagai ibu rumah tangga gitu ya, atau mungkin kamu yang kayak jadi apa ya, energinya habis untuk hanya bekerja saja gitu. Jadi kamu kehilangan momen untuk merayakan kehidupannya kamu gitu ya. Jadi di sini kalau mari lihat kayak kalian sedikit over gitu loh, kayak sedikit over untuk berinteraksi, sedikit over untuk menutup diri. Jadinya kalian tidak berinteraksi gitu dengan dunia luarnya kalian. Nah di sana ya. Jadi kayak kalian melewatkan kesempatan-kesempatan. Mari nampak di sini ya, melewatkan kesempatan-kesempatan untuk kayak menemukan momen, wah ada ya kehidupan yang kayak gini ya. Oh ada ya masakan yang seperti ini rasanya ya. Oh ada ya
bagian dunia yang indahnya sebegini ya, gitu ya. Oh, ada ya cara menjalani hidup itu tuh yang bisa membuat diri ini tuh jadi bisa kayak yang takjub atau banyak-banyak jadinya di situ tuh bersyukur gitu ya, karena menyaksikan, merasakan gitu ya, mengalami gitu sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Jadi kok kayaknya kalian menutup diri dari hal-hal yang justru akan membahagiakan kalian gitu loh ya, Aquarius. Jadi kok kayaknya kamu sudah meng-create hidupnya kamu seperti kamu nanti akan terkukung gitu ya di batasan zona yang gitu-gitu aja gitu loh. Jadi tentu hal ini tuh akan membuat kamu merasa kesepian nanti ya. Kamu akan merasa kesepian, kamu akan kayak bisa aja ngerasa bahwa hidup ini tuh kok anyep ya gitu lah. Padahal tanpa kamu sadari, kamu yang menolak gitu ya, kamu yang menolak hal-hal baru gitu, orang-orang baru gitu, pengalaman-pengalaman baru untuk kamu nikmati di tahun 2025 ini. Jadi mungkin di sini saran yang bisa Mari kasih sama kamu, kok kayaknya berhenti ya, atau jangan sempat gitu ya, kamu kayak ngebatas-batasi dirinya kamu pada hal-hal yang baru gitu loh ya. Terbukalah gitu loh, terbukalah biar kamu bisa ngelihat kalau hidup ini tuh ya indah ya, hidup ini tuh menyenangkan, hidup ini tuh bukan hanya sebatas pekerjaan rumah, pekerjaan kantor gitu ya. Karena di sini juga kalau Mari lihat memang kemampuannya kamu atau skillnya kamu untuk bisa membaur dengan banyak orang, kok kayaknya itu tuh perlu untuk kamu tingkatkan gitu ya. Mungkin ya selama ini tuh kamu kayak yang lebih nyaman aja untuk solitude gitu ya hidupnya ya, jadi yang kayak soliter gitu ya. Mungkin kamu kayak ngerasa atau membentuk dirimu, aku harus jadi introvert lah gitu ya. Oke, nggak masalah gitu, tetapi kok kayaknya agak berlebih-lebihan gitu ya gaya hidupnya kamu yang menutup diri dari banyak orang, dari banyak kemungkinan-kemungkinan baik. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan nanti di 2025 kamu ngecap ya 2025 ini adalah masa yang paling sepi dalam hidupnya aku, masa yang paling boring dalam hidupnya aku gitu. Jangan sempet seperti itu ya. Karena ternyata bukannya semesta ini tidak memperkenalkan kamu dengan warna-warni kehidupan, tapi ternyata kamunya sendiri yang mengelak untuk menyaksikan warna-warni kehidupan itu gitu ya. Jadi sebenarnya di 2025 banyak hal-hal baik gitu yang bisa bikin kamu tertawa, yang bisa bikin kamu senang gitu ya, yang bisa bikin kamu bahagia, bisa bikin kamu gembira gitu. Tetapi kok kayaknya kamu menolak hal-hal itu gitu loh ya. Kamu menolak hal-hal itu, kamu hanya kayak yang menjadi dirinya kamu yang belakangan ini kamu bentuk ya, siapa dirinya kamu bentuk bagaimana dunianya kamu yang ternyata terlalu sempit gitu loh. Dan kalau Mari lihat mungkin ya kayak nggak banyak juga ya hal-hal yang bisa dinikmati dengan cara yang kehidupan yang seperti ini gitu ya. Tidak banyak mungkin juga hal-hal yang bikin kamu happy, bikin kamu bahagia. Justru ya mungkin di situ tuh suntuknya yang banyak gitu ya, rasa kesepiannya yang sering menyerang kamu gitu ya. Justru yang seperti itu hidupnya kamu belakangan ini. Maka 2025 sebenarnya kamu diajak ya, lagi-lagi Mari sampaikan di sini, kamu oleh semesta diajak untuk ini loh, kamu coba sesuatu yang baru, kamu keluar dari zona hidupnya kamu yang terlalu sempit itu gitu. Nah, di sana ya banyak hal-hal yang bahagia yang sebenarnya datang dalam hidupnya kamu, tapi ternyata di sini tuh kamu menolaknya. Nah, seperti itu. Oke, baik ya. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan untuk kamu yang telah memilih file dengan warna hijau ya, dengan simbol gelang warna hijau. Oke, baik. Mari masuk untuk membacakan file yang kedua. Di sini untuk kamu yang memilih warna pink ya. Bagaimana gambaran kehidupannya kamu di 2025. Wah, ini kamu yang memilih kartu nomor 2.
Ya, file nomor 2. Mari lihat kamu nanti akan sibuk ya di dunia finansialnya kamu, di dunia bisnisnya kamu gitu ya. Ini terutama kalau kamu yang sudah memulai membangun gitu ya, membangun empire bisnisnya kamu dari tahun-tahun sebelum 2025 ini. Mari lihat nanti di 2025 kamu akan banyak memetik hasil dari usahanya kamu gitu ya, dalam dunia bisnisnya kamu, dalam dunia karirnya kamu gitu. Beberapa di antara kalian akan direkomendasikan oleh perusahaan untuk menduduki jabatan yang cukup penting gitu lah ya, di corporate tempat kamu bekerja. Atau ya kamu yang sudah membangun bisnisnya kamu dari tahun-tahun kemarin, bisnisnya kamu ini tuh akan berkembang. Bahkan kalau mari lihat bisnisnya ini tuh akan menginvasi kota lain gitu. Jadi misalnya saat ini kamu berbisnis di, katakanlah di Bandung begitu ya. Kamu punya pabrik di Bandung, kamu punya kantornya di Bandung, kamu punya tokonya di Bandung gitu ya. Nah, nanti di 2025 kamu akan melebarkan sayap bisnisnya kamu masuk ke Jakarta misalnya, ya, masuk ke Semarang, masuk ke ke Bali, mungkin saja ke luar negeri bahkan ya, ke luar negeri kalau mari lihat di sini ya. Jadi kok kayak semakin besar, semakin kuat, semakin kokoh posisinya kamu gitu ya, posisinya kamu, posisi bisnisnya kamu gitu ya, bisnis ataupun karirnya kamu semakin kuat. Nah, di situ ya. Jadi kok kayaknya 2025 ini tuh uang kamu pasti jadinya banyak. Gitu lah, orang bisnis jobnya makin banyak gitu kan, orderan customer makin banyak, kuantitinya gitu ya. Atau juga di sana akan datang investor barunya kamu untuk tanam saham, mengembangkan bisnisnya kamu gitu. Jadi saya lihat hidupnya kamu itu tuh nanti tidak jauh-jauh ya dari dunia bisnis gitu ya, dari pekerjaannya kamu gak jauh-jauh gitu. Jadi ya mungkin kamu di situ tuh daripada main, daripada ngabisin waktu untuk hobinya kamu, mari lihat kamu akan lebih mengalokasikan energinya kamu, waktunya kamu, tenaganya kamu, pikirannya kamu, perasaannya kamu untuk menjalani apa yang sudah kamu jalani selama ini gitu ya. Nah, jadi hasil dari ketekunannya kamu selama ini akan kamu ambil, akan kamu petik di 2025 besok. Nah, seperti itu ya. Jadi kok kayaknya yang mungkin sudah harap-harap cemas akan apa yang bisa terjadi di 2025. Apakah mungkin ada hal-hal buruk yang bakalan terjadi terutama di dunia finansialnya aku. Nah, di sini kamu bisa bernafas lega ya. Bukan hal yang buruk, justru ternyata amin. Alhamdulillah, puji Tuhan, astungkare, tetapi di sini tuh justru hal-hal yang bagus ya. Nah, di sana. Tapi ya tentu walaupun Mari sudah bacakan seperti ini, kamu tetap ya berintegritas kepada pekerjaannya kamu, kepada apa yang kamu lakukan selama ini. Jangan karena bacaannya seperti ini, waduh bisa dong gua ongkang-ongkang kaki aja, santai-santai aja, lah orang bacaan Cici Mari, aku nanti duitnya banyak, bisnisnya makin oke, dugem aja lah tiap malam. Jangan kayak gitu ya. Jangan juga kayak gitu. Justru jadikan ini sebagai penambah spiritnya kamu ya, sebagai ngebuster energinya kamu. Wah iya, aku bakal semangat 2025. Nah, mestinya seperti itu ya. Nah, jadi jangan terlena dengan bacaan-bacaan baik, karena dari pengalamannya Mari di beberapa klien ya, di situ tuh kok justru ketika dapetin bacaan baik, malah kok kayaknya ngelakuin tindakan yang justru menggagalkan, menggugurkan bacaan baik itu. Nah, jadi kembali lagi di sini, kalau Mari lihat, kamu akan menjadi semakin profesional di bidang pekerjaannya kamu, di bidang bisnisnya kamu gitu ya. Karena ya tadi ya jabatan makin naik gitu ya, kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan bisnis kok kayaknya terbuka lebar. Butuh investor ya, investornya nongol hadir. Mana investornya di sini? Mari lihat, ini tuh orang yang kok kayak cuannya itu tuh
sederetan nggak bisa lagi dibaca sama mesin ATM. Nah, seperti itu ya. Jadi kok kayaknya apa-apa yang kamu butuhkan untuk memperkuat kamu di dunia bisnisnya kamu, di dunia karirnya kamu, kok kayaknya semesta menyediakan itu untuk kamu, gitu ya. Jadi kayaknya peluang baik untuk kamu semakin menumbuhkan karir bisnisnya kamu, gitu ya, semakin memperbanyak pundi-pundi uangnya kamu, gitu ya. Ini 2025 kesempatan untuk dirimu ya. Jadi metik-metik nanti kamu di sana. Tapi tentu kalau mari lihat ya, di sini harus dibarengi dengan kerja kerasnya, dengan usahanya lah gitu ya. Nggak usah lah dibilang kerja keras, kok kayak gimana banget gitu ya. Nah tetapi di situ tuh ada usaha ya. Ini kan, ini kamunya, ini kamu yang sedang bertekun ya, kamu yang sedang fokus gitu ya. Kamu yang sedang sedang berintegritas gitu ya pada apa yang kamu lakukan gitu. Nah ini duit-duit ya, ini uang-uang gitu ya. Ini menunjukkan tentang pertumbuhan, perkembangan gitu ya. Ya seperti itu. Oke, baik, mungkin itu aja ya yang bisa Mari bacakan bagi kamu yang telah memilih file nomor 2 dengan cam warna pink. Oke, baik. Sekarang Mari akan bacakan untuk kamu yang memilih cam warna kuning ya. Nah, ini warna pink, ini kuning, itu hijau. Oke. Baik, ini gambaran hidupnya kamu di tahun 2025. Wah, ini juga tentang uang ya. Nah, jadi kalau Mari lihat keuangannya kamu untuk di 2025, ini tuh nampaknya bertumbuh pesat gitu ya. Jadi di sini tuh bukan hanya kebutuhan hidupnya kamu aja yang bisa kamu penuhi, tetapi di sini keinginan ya. Misalnya di tahun 2025 ini kamu bisa punya kesempatan untuk memiliki sebidang tanah yang cukup luas gitu ya, atau kamu bisa memiliki nilai tabungan yang semakin banyak gitu ya. Karena kalau Mari lihat, bukan hanya hasil dari usahanya kamu aja nanti ya, kamu akan memetik hasil. Tapi di sini kayaknya ada deh karma baiknya kamu yang bakalan berbuah gitu. Jadi di sini memang kalau Mari lihat, kamu orangnya lumayan ini ya, lumayan generous ya, lumayan apa namanya, lumayan bermurah hati ya. Kayaknya kalian ini tuh senang berderma gitu ya. Kayaknya kalian ini tuh seneng ngebantu orang, walaupun mungkin kamu ngebantu orangnya bukan dengan nominal yang fantastis luar biasa wow gitu ya. Tetapi misalnya kamu ngelihat pengamen gitu ya, sambil kamu lihat pengamen kamu ngasih gitu ya. Atau kamu mungkin ngelihat anak-anak kecil gitu, kamu ngasih gitu ya. Atau kamu kayak ngelihat orang tua yang kok kayaknya gimana gitu ya, kamu ngasih gitu ya. Atau misalnya tetanggamu butuh bantuan, kamu nggak yang kayak pakai pelit-pelit energinya kamu mau tolong bantu gitu ya. Jadi kayak sepanjang hidupnya kamu Mari lihat, terutama ketika kamu memasuki usia-usia yang dewasa gitu ya, kamu kok semakin ini ya, rasa empati dan simpatinya kepada orang lain ini tuh justru semakin tinggi gitu ya. Nah jadi hasil dari kamu berbagi apa yang kamu miliki gitu ya, ini nanti ternyata sudah diakumulasikan di bank semesta gitu ya. Jadi tahun 2025 ini ibaratnya akumulasi kamu punya karma baik itu cair di tahun 2025 gitu ya, cair di situ gitu loh. Jadi kok nanti hidupnya kamu itu tuh jauh lebih mudah gitu ya. Kamu puji Tuhan, alhamdulillahnya, astungkaranya, kamu nanti di situ tuh kayak yang terjaga gitu ya. Kamu terjaga, jadi ibaratnya hampir tidak ada hal-hal buruk yang terjadi di kamunya gitu ya. Tapi justru kayak banyak hal-hal nanti yang bisa kamu syukuri gitu loh. Ya, nanti pikirannya kamu lebih tenang, lebih damai, lebih nyaman gitu ya. Kamu nanti di situ tuh punya kesempatan untuk self care. Kamu punya kesempatan untuk self love karena kamu punya uangnya, ya dananya.
kamu punya waktunya gitu. Dan kesadarannya kamu juga kayak kesadaran kamu sedang merawat menjaga dirinya kamu sendiri. Kamu sedang berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk dirimu sendiri dan untuk kehidupannya kamu gitu ya. Kehidupan di sini tuh ya kamu nggak hanya egois gitu ya mikirin dirinya kamu, terutama kalau kalian ini tuh sudah berumah tangga gitu ya. Kamu kayak punya kesempatan untuk ngebahagiain anak-anaknya kamu gitu ya. Kamu punya kesempatan untuk menservis lebih suaminya kamu, istrinya kamu. Nah kayak gitu ya. Jadi karena bintangnya kamu lagi naik di 2025 gitu ya, hidupnya kamu itu tuh terasa lebih banyak lempengnya, banyak lebih kayak gampangnya. Jadi kalau kamu mau apa-apa ya, kamu mintakan di 2025. Misalnya kamu gak usah takut ya berlebih-lebihan. Misalnya aku pengen lah punya rumah harganya yang 30 miliar misalnya seperti itu. Kamu mintakan aja di 2025 gitu. Karena ada kemungkinan besar keinginannya kamu itu tuh bisa terpenuhi. Soalnya seperti kata Mari tadi, 2025 karma baiknya kamu ini tuh banyak yang cair gitu. Banyak yang bisa termanifestasi. Monggo silahkan kamu pilih. Karma baiknya kamu itu tuh akan termanifestasi dalam wujud apa. Nah, seperti itu ya. Dan kalau Mari lihat sih kebanyakan diantara kalian mintanya duit ini ya. Kalau Mari lihat ya, mintanya harta di sini nanti. Udah, minta aja. Nggak usah malu-malu gitu ya. Nggak usah yang kayak sok-sok jaim gimana-gimana gitu ya. Mau hidup sederhana dan sebagainya. Ntar dulu, kamu kaya raya dulu. Kamu menikmati keberlimpahan uang yang lebih daripada cukup dulu. Baru nanti di situ kamu milih untuk hidup sederhana. Gitu ya, jangan buru-buru kamu hidup sederhana, nggak enak gitu ya. Kamu jalan-jalan keliling dunia dulu, kamu bobok-bobok dulu di rumah dengan harga sekian miliar gitu ya. Kamu menikmati dulu kayak gimana rasanya ya, bisa warawiri, bisa santai hidupnya, bisa kayak membeli apa yang kamu inginkan. Kamu gitu dulu, gitu ya. Kamu nikmati dunia dulu, gitu loh. Ya, dan kalau Mari lihat ya kamu pantas-pantas aja ya. Bahagiakan dulu tubuhnya kamu. Gitu ya. Bahagiakan dulu sisi kemanusiaannya kamu. Gitu. Tapi ya tentu saja ya imannya kepada Tuhan, kepada siapalah yang kamu imani, apalah yang kamu imani, di situ tuh jangan dikurang-kurangi gitu ya. Tapi sembari beribadah, katakan seperti itu, kamu juga kayak menikmati ya hasil dari buah ibadahnya kamu itu tadi. Nah, di situ ya. Jadi kalau Mari lihat di sini kalau kalian pengen berbisnis gitu ya, 2025 kesempatan untuk kamu membuka bisnis baru ini tuh ada banget gitu ya, ada banget di sana. Nanti akan ada datang orang-orang yang ngebantu kamu gitu ya. Tapi kayaknya kamu bakalan bikin tim gitu. Kamu bakalan bikin tim untuk jadi ibaratnya kayak kamu itu tuh bukan berbisnis mandiri, tapi kamu nanti memang kedatangan beberapa orang lagi gitu ya untuk menjadi partner kerjanya kamu gitu ya. Nah di sana kalian nanti akan menggodok gitu ya, akan menggodok sebuah bisnis yang dimana memang bisnis itu tuh cepet ya mendatangkan keuntungan untuk kalian gitu, bukan hanya untuk kamu tapi juga ya untuk kalian karena Mari lihat ada orang-orang lain yang terlibat di sini gitu ya. Jadi intinya kayak kamu megang apa itu tuh kayak jadi emas gitu ya. Ininya ujar-ujar apa itu pepatah-pepatahnya ya, megang batu jadi duit, nanam kayu jadi sesuatu. Nah yang kayak gitu itu ya. Nah di sana nanti ya begitu nanti gambaran kehidupannya kamu di tahun 2025. Memang kalau Mari lihat karena kamu nanti fokus soal uang, beberapa di antara kalian yang saat ini masih menjomblo, kayaknya status jomblonya kamu bisa-bisa akan panjang ya, bisa-bisa masih kamu nanti di urusan cinta-cintaan, bisa-bisa memang urusan cinta-cintaan itu tuh tanda kutip masih kosong dalam hidupnya kamu. Cuman ya kebahagiaan dalam hidup ini kan bukan hanya sebatas
punya kesempatan untuk beromansa dengan seseorang gitu ya. Nggak mesti ada punya cowok atau punya cewek gitu ya, punya pacar, punya suami, punya istri, baru hidup itu tuh bisa dinikmati dengan bahagia ya. Nggak mesti kan gitu. Menjadi single pun, menjadi tetap berstatus sebagai duda pun, tetap berstatus sebagai janda pun gitu ya. Tapi ya kalau hal-hal lain dalam hidup, terutama soal uang yang sangat penting ya, karena uang adalah energi kehidupan. Kalau ya duit di sini tuh tumpah ruah ya, berlimpah-limpah gitu ya. Ya udah, nggak punya pacar juga nggak masalah, belum melepaskan status lajang juga, you no problem. Nah seperti itu ya. Jadi kayak memang juga kebetulan yang datang-datang ke kamu untuk di 2025. Mari lihat di sini tuh belum lagi orang-orang yang akan membawa niat, motif serius kepada kamu di urusan asmara gitu. Jadi kamu memang juga nggak usah wasting time ya, nggak usah kamu buang-buang waktunya kamu untuk memberikan atensi kepada pria-pria atau wanita-wanita yang datang di 2025 gitu ya. Karena ya belum ada yang serius di situ ya. Masih kayak ceritanya main-main, masih kayak gombal-gombal mukio. Mari lihat ya masih seperti itu gitu. Tapi ya mungkin urusan asmara-asmara kok kayaknya kamu masih belum ketemu sama dia yang orang yang tepat ngedampingi kamu gitu ya. Tapi hal-hal lain dalam hidupnya kamu, kesehatannya kamu di sini tuh bagus, mari lihat ya. Keuangannya kamu oke di sana. Dan kayaknya di sini tuh kamu kayak nggak bekerja keras gitu ya. Kalau mari lihat ya, kamu nggak bekerja, kamu nggak dituntut harus bekerja keras sampai banting tulang gimana gitu ya. Kamu hanya cukup mengarahkan niatnya kamu kemana, kamu hanya menambahkan sedikit upayanya kamu di mana gitu ya. Hasil-hasil yang kamu inginkan ini nanti akan datang ke kamu dengan mudahnya gitu ya. Ya mungkin di sini tuh fokus, konsentrasi, tenang, ibadah. Nah mungkin di situ aja ya yang perlu untuk kamu lakukan di 2025 ini. Oke ya, kita aminkan ya yang enak-enak, yang baik-baik di sini. Kebetulan memang dari ketiga kartu mari rasa 2 kartu belakangan ini tuh sangat baik gitu ya. Yang kartu pertama ya dijadikan warning gitu ya, dijadikan sebagai panduan saja, jangan terlalu menutup diri. Banyak hal-hal yang bahagia yang sebenarnya kamu bisa nikmati gitu ya. Nah di situ kamu jadikan sebagai panduannya kamu. 2 yang lainnya kita doakan kuat-kuat ya, kita aminkan kenceng-kenceng. Semoga pembacaan ini mewujud nyata dalam hidupnya kamu. Oke baik, mungkin itu aja dulu ya yang bisa mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading mari yang berikutnya.